Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'alukal futuha wal munuha wal rusukha jasadi wa ruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka ika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahm akhrijni وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله خلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي على والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضر نورا بحق نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan puasa selama 26 hari memasuki malam ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan puasa besok dan hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mencintai, mengikuti syariat beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a ma'alahu wa addadah yahsabu anna ma'alahu akhladah kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah wa adraka mal khutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailun
celakalah, maksudnya itu neraka wel. Wailun namanya neraka wel. Celakalah, celaka ini kalimah adab. Likulli humazatil lumazah, bagi orang-orang yang selalu bergibah. Lumazah, katsirul lumazah, yang selalu melakukan ghibah. Di antaranya surat ini turun ketika orang-orang, ya, surat ini turun di Mekah ketika orang-orang menghibah Nabi dan menghibah orang-orang yang beriman. Ini dia ghibah. Umayyah bin Halaf, wal Walid bin Mughirah, dan lain-lainnya. Celaka bagi orang yang banyak menghibah, apalagi menghibah kepada Nabi, apalagi menghibah kepada orang yang beriman. Sekarang ini walaupun bukan orang kafir, tapi sesama muslim itu janganlah menghibah, karena menghibah ini merupakan kecelakaan, merupakan siksa yang besar. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Kumpulkan harta, dihitung ya. Di setahun berapa, setahun ya, dihitung. Mereka ini yaksabu anna ma lahu akhladah. Mereka menyangka karena bodohnya, ya, dijahlihi, karena bodohnya mereka, anna ma lahu akhladah, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu harta ini merupakan sesuatu yang kekal, ya. Yang kekal itu nggak ditinggal mati, ya, nggak mati. Padahal ditinggal. Kalau ditinggal hartanya nggak dibawa, ya. Orang-orang yang selalu menghitung hartanya, dihitung, padahal udah tahu dia menyangka bahwa nggak mati, padahal semua manusia itu bakal mati dan ditinggalkan harta-harta itu. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Kalau sudah mati apakah berguna? Nggak ada gunanya. Harta yang ditinggalkan mati itu nggak ada yang berguna. Itu apa? Yang disedekahkan, yang diberikan kepada orang, yang diberikan di jalan Allah dan diberikan kepada jalan Rasulullah, itu yang kekal. Kalau yang cuma ditinggal, disangka nggak ada ini duitnya, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena penyangkaan mereka itu adalah karena kebodohan mereka, nggak ngerti. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Kala, ya, kembali, la yumbadanna, ya, semuanya itu akan dilemparkan fil khutamati, di dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, apakah yang dinamakan neraka khutamah? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang terus nggak bakal padam-padam. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menjadikan terus kepada hati. Afidah itu hati, ya, yang membawa kepedihan terus menerus di dalam hati. Innaha alaihim, ya, innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya semuanya itu atas mereka muqsadatun, yaitu tercap, ya, terpancar. Fi amadin, ya, mumaddadah, di dalam sifatnya orang-orang yang ada dalam neraka. Ya, terus kepanasan, bukan berarti mati maksudnya, ya. Nggak mati di dalam neraka itu, nggak mati terus. Kalau mati enak, sudah, nggak terasa. Ini nggak mati, la yamutu fiha wala yahya,
Jadi di dalam neraka itu la yamutu fiha wala yahya, tidak mati dan tidak hidup, setengah mati setengah hidup. Nah, itu neraka. Jadi orang yang selalu memikirkan dunianya, menghitung dunia itu, yang menyangka bahwa mereka akan kekal, harta mereka dengan harta mereka kekal ya. Dengan harta mereka mencari dokter yang paling hebat, cari obat yang paling harat. Gak ada. Itu cuma sangkaan mereka aja. Mereka menyangka tapi enggak, sama aja. Nah, itu semuanya nanti akan dimasukkan dalam api neraka. Kalau terus begitu, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang akan dirasakan dan tidak akan mati di dalam neraka itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Alam taro, apakah kamu tidak melihat ya sesuatu apa? Alam taro ini sesuatu yang ajaib. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana melakukan Tuhanmu kepada orang-orang ashabul fil ya, di pasukan gajah, yaitu Mahmud nama rajanya, Mahmud dan anak buahnya, termasuk Abraha. Abraha ini adalah raja Yaman, kerajaannya di Son'a. Dulu pernah mereka itu membuat Ka'bah ya, di Son'a itu membuat Ka'bah untuk menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Mereka mau hancurkan ini Ka'bah yang di Mekah supaya orang-orang ke sana aja. Ada politiknya juga, supaya orang hajinya ke Yaman sana. Jadi mereka itu hendak menghancurkan, dan mereka mengutus Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka tahu ya, mereka tahu bahwa Ka'bah itu tempat yang sangat istimewa, karena Ka'bah ini Allah akan menjadikan orang bakal ke sana semuanya. Jadi semua akan ke sana. Jadi mereka bikin Ka'bah. Itu masih ada sisanya sekarang ya, Yaman itu. Yaman ada di Son'a, Yaman Utara ya, Yaman Selatan nama Yaman Selatan ya, Yaman Selatan. Nah, jadi karena itu kemudian mereka mengutus Abraha untuk menghancurkan Ka'bah sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ya, Abdul Muthalib, tokoh agamanya Abdul Muthalib, tokoh masyarakat. Mereka pintar ya, diambil semua. Jadi dirampok dulu. Jadi orang-orang Mekah dirampok, diambil. Onta-ontanya kan kekayaan yang kuat waktu itu, onta ya diambil. Termasuk ontanya Abu Thalib 100 diambil. So, Abdul Muthalib sugih, ontanya 100 diambil. Kemudian mereka mau merobohkan Ka'bah. Izin dulu, panggil siapa pemuka agama sini? Abu Thalib, Abdul Muthalib, dipanggil Abdul Muthalib. Kakek Nabi ini. Nabi belum lahir. Dipanggil. Bagaimana? Kami mau merobohkan Ka'bah ini, mau robohkan. Karena dia mau bikin Ka'bah sana, tidak ada saingannya, ini dirobohkan. Maksudnya dia itu. Kalau itu dalam agama yang hanif, masihan ya. Walaupun belum datang Islam, tapi dia itu sudah memegang agama. Kemudian kata Abdul Muthalib, ya nggak apa-apa dah, mau dihancurkan, hancurkan, bukan milik kami itu ada yang punya itu Ka'bah itu.
Cuma kembalikan dulu nih. Onta-onta kami yang sampean ambil bulikan dah. Nanti urusan terserah sampean itu. Kita nggak mikut-mikut itu urusan itu. Dikembalikan ya. Nah, kalau sudah dikembalikan sudah. Katanya Abdul Muthalib mengajak orang-orang Mekah. Kita ini jangan ikut-ikut, biar aja itu. Ini Ka'bah ini ada yang mempunyai. Ka'bah ini ada Rabbiyah, ada yang merawat Ka'bah. Kita nggak mikut-mikut. Sudah tinggal aja. Jadi ditinggal ya. Hendak dirobohkan Ka'bah ini, ditinggal ke atas. Kita menonton aja apa kejadiannya. Nah, disitulah kemudian mereka ini orang-orang Quraisy melihatnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana kamu melihat? Ajib kan? Hendak dirobohkan Allah Subhanahu wa taala wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka mau merobohkan ya. Mereka mau merobohkan Ka'bah. Nah, jadi supaya apa? Supaya Mekah itu sepi. Ini termasuk ada politik ya, politik duit aja juga. Masya Allah, duit memang penyebabnya juga. Fa arsala wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah mengutus kepada mereka yaitu burung-burung ababil, burung ababil ya. Jadi ababil itu, ababil ya. Berapa burung-burung namanya burung ababil. Burung ababil ini adalah burung yang didatangkan dari neraka, membawa batu-batu dari neraka. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dari udara karena burung. Dilempari mereka itu dengan batu-batu dari neraka. Ya seperti dibom kalah, bom nuklir kalah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka menjadikanlah Allah bagi kepada mereka seperti daun-daun ya. Daun-daun yang dimakan ulat. Jadi dihancurkan sama Allah. Jadi nggak ada yang nggak ada yang selamat. Jadi begitu kena terbakar ya baju neraka ya, batu neraka ya, dihancurkan sama Allah. Nah, soalnya apa? Mau menghancurkan agama Allah, mau menghancurkan Ka'bah, rumah Allah yang ada di bumi. Inna awwala baitin budi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Di Makkah itu. Langsung Allah yang menghancurkan. Orang-orang Quraisy melihat semuanya itu. Ya, di atas gunung dilihat dihancurkan itu. Enggak ada satupun yang lolos, semuanya hancur mati. Faja'alahum ka'asfim ma'kul ya. Jadi ini kecil sekali batu-batu ini ya. Jadi yaitu malaikat ya, malaikat yang dirupakan seperti burung. Nah, pada waktu itulah kemudian lahir pada waktu tahun ini ya. Tahun itu lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah karena kejadian gajah ini. Dan orang-orang itu melihat ya, orang-orang kafir ini ya, melihat mereka itu ya. Jadi mereka melihat bagaimana kehebatan Allah. Jadi Allah itu sampean sama agama Allah ini cuma berjuang aja. Jangan wah aku membela, enggak bisa. Itu urusannya Allah. Kalau sudah agamanya mau diotek-otek, Allah yang marah. Nah, sampean ikut marah-marah aja, pura-pura marah. Ya. Ya cuma untuk apa? Untuk kita supaya Allah itu senang. Wah kita ini kan gitu. Nah, kalau kita mau marah nggak apa yang bisa kita kerjakan? Menghadapi musuh yang seperti itu yang hebat ini. Pada waktu itu Abraha ini dengan segala hebat, siapa yang bisa melawan? Seumpama Rusia ke sini, siapa yang bisa melawan? Hebat. Sampai enggak punya apa-apa, takutan pulang. Ya sudah mani-manikannya. Barangkali aku mati syahid, nah dapat surga gitu aja. Nah, begitu. Tapi semua Allah tidak diam ya. Allah itulah yang akan menghancurkan mereka. Jadi kita nggak perlu turun tangan. Kita cuma melihat aja apa, ayolah.
Sama dengan orang yang menghina wali-wali Allah, itu berarti mengajak perang sama Allah, bukan sama sampean. Biar aja dihancurkan sama Allah orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ila fi Quraisy. Ila fi Quraisyin ila fihim. Quraisy ini disebut orang-orang Quraisy karena mereka adalah orang-orang yang gigih. Orang Arab itu orang gigih. Kalau di sini orang pedagang orang Amuntai lah, orang Alabio, Amuntai. Ya. Kalau di Jawa itu orang Madura, gigih. Rihlatas syita'i wasaib, mereka itu berjalan dalam keadaan kemarau, dalam keadaan dingin, ya, ke Yaman. Pedagang mereka itu, ya, orang Quraisy, orang Mekah itu. Setiap tahun, ya, setiap tahun perjalanan. Untuk apa? Untuk kerja litijarah. Nah, karena apa? Karena nanti kerjaan mereka itu untuk memakmurkan Baitullah. Orang-orang Quraisy ini, makanya orang Quraisy itu memegang kunci untuk memakmurkan Baitullah. Sekarang Haramain, raja-raja itu yang termegah adalah di Mekah, di Madinah. Mereka berdagang. Lain kita di sini minta sumbangan, mereka tidak berdagang, ya, berdagang. Falyabudu rabb hadzal baiti. Rabb hadzal baiti, maka mereka menyembah Tuhannya Baitullah. Allah maksudnya. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi mereka makan, ya, dari kelaparan. Mereka membela Allah. Karena dengan membela Allah, dengan menghidupkan syiar-syiar Allah di bumi, mereka tidak bakal kelaparan. Allah yang menjamin mereka. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari segala yang ditakuti. Kan manusia itu banyak takut, ya, takutan. Jadi orang kalau miskin itu kan takutan, ya. Takutan orang miskin. Orang yang selalu ada sesuatu yang menakutkan, ya. Kalau sekarang kan zamannya corona kan menakutkan itu. Takut orang-orang sama corona, padahal nggak ada apa-apa. Allah yang itu. Nah, yang memberi makan mereka itu Allah, yang menghilangkan ketakutan ya Allah. Nah, mereka beribadah di sana untuk mengabdi kepada Allah. Jadi nggak ada rasa kekurangan. Mereka cukup terus. Ini kaya, ya, kaya. Dan tidak ada rasa takut. Mekah itu kan tidak ada kebun-kebun, tidak ada, batu semua Mekah itu. Mekah ini batu, ya, Mekah batu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Mekah itu kota yang penuh dengan keberkahan. Walaupun batu, itu buah-buahan melimpah di sana. Ya karena orang datang itu. Ada Ka'bah ini. Ada Ka'bah datang, buah apa aja yang di Mekah itu semuanya ada. Sayur-sayuran dari Indonesia ada. Dari Mesir ada semuanya. Padahal batu, nggak bisa ditanamin di Mekah itu. Cuma punya gunung emas. Nah, di sini juga ada gunung emas. Indonesia ada gunung emas, ya? Hah? Ada di Kalteng itu. Gunung emas ada. Hah? Hah? Gunung? Intan lebih lagi. Intan bukan gunung, kalau itu gunung emas. Tewah itu kan gunung. Tapi sana besar, jadi sudah tinggal ngambil aja. Jadi kan mesti ada orang menambang, goyang itu apa namanya? Hah?
mendulang ya. Sana enggak, sudah ada. Jadi karena apa? Karena Nabi pernah ditawari oleh Allah. Daripada kamu repot Muhammad, aku jadikan emas dah gunung-gunung ini. Kata Nabi, enggak usah ya Allah. Tolak. Tapi sudah gunung itu kadang mau jadi emas. Jadi setengah jadi sekarang itu. Kalau Nabi Muhammad bilang, enggak, jadi langsung emas itu. Nah, tapi itu dikelola ya. Sampai sekarang dijaga, enggak boleh. Orang enggak boleh sampai ke sana ngambil, dirahasiakan. Ada gunungnya. Masih utuh gunungnya itu. Kalau di sini diambil sama pemerintahannya. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ara'aita alladhi, apakah kamu tidak melihat alladhi yukadzibu bid-din? Nah, ada yang mengatakan, tahukah kamu? Wah, hisabnya. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Jadi banyak pendusta agama ini ngakunya orang yang beriman, tapi sebetulnya mereka tidak betul-betul beriman, dusta. Ya nggak apa-apa, nggak sampai kafir ya, nggak sampai kafir ya. Jadi amalan-amalan kita ini tidak sampai menjerumuskan kita kafir. Ya, ada memang orang dolimnya sudah habis-habisan dah, cuma kafir enggak. Urusan kafir itu Allah ya. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan amalan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim, yang mencegah harta enggak sampai kepada anak yatim. Ada yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada masih kecil sudah kaya karena warisannya banyak. Nah itu dihabiskan ya, ditelantarkan. Ini adalah orang-orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka itu tidak peduli kepada memberi makan kepada orang-orang miskin. Yani it'amuhu. Jadi ada waktu itu ya para sahabat, di antaranya Al-As ibn Wa'il, Walid bin Mughirah. Ini orang-orang yang mendustakan agama, didustakan agamanya ya. Jadi dia bohong, nggak mempercayai, ya beriman, cuma dia ini yang merusak agama. Yaitu pertama orang yang orang yang menelantarkan, tidak memberikan haknya anak yatim. Anak yatim punya hak ya pada harta-harta kita. Kemudian tidak memberi makan, tidak memberikan haknya orang miskin. Di dalam harta kita itu ada haknya orang miskin ya. Zakat yang dikeluarkan itu hendaknya diberikan kepada orang miskin. Orang miskin, fakir, miskin ya. Nama shadaqatul lil fuqara wal masakin dan seterusnya ya. Itu ada hak mereka, bukan hak kita ya. Jadi duit zakat itu bukan hak kita, titipan Allah, kemudian disuruh memberikan kepada diantaranya orang miskin, orang fakir, miskin ya. Itu ada hak mereka. Mereka tidak begitu. Banyak duitnya cuma tidak diberikan kepada orang-orang miskin, orang yang memerlukan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lupa dari sholatnya. Ghafilun, artinya ghafilun di sini itu mengeluarkan sholatnya dari waktu sembahyang, cuma mundur sembahyangnya itu ya, dikeluarkan dari waktu. Celaka orang yang begitu itu. Wail, neraka wail orang yang sholat. Ini ada orang alasannya orang yang nggak sembahyang, itu ada dalilnya. Fawailul lil musalli, celakalah
nerakalah orang yang sholat. Jadi nggak usah sholat kamu katanya. Nggak diteruskannya. Ini pinter orang-orang itu, pinter bongoli. Yang dibongoli orang bongol, ikut aja. Wah iya dalam Quran ini coba baca, dibaca. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sembahyang. Jangan sembahyang pun celaka pian ini. Allah, hati-hati pian ini. Ya, kadang-kadang orang itu bisa membaca gitu aja, makanya sembahyang. Ada yang bilang sudah nyampe, nggak perlu lagi sudah. Allah nggak perlu sembahyang kita katanya. Ya, Allah memang nggak pernah perlu, nggak butuh sama ibadah kita. Cuma kita yang perlu. Mau sembahyang, mau nggak terserah. Allah nggak ada menyuruh kita. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sembahyangnya itu lupa, ya, diakhirkan. Alladzina hum yuraun, ay fa sholati wa ghairiha, orang-orang yang riya, pamer sholatnya, cuma pamer aja, cuma riya, ikut-ikut aja sembahyangnya itu, karena bayangkot, padahal dia itu ingin disebut orang. Ingin disebut aja sama orang dia ini. Ingin disebut sama orang. Ini ra'un ra'at. Yaitu fi sholati wa ghairiha, riya, pamer di dalam sembahyang dan lain ibadahnya riya. Artinya mereka juga termasuk orang yang celaka, walaupun sholat tapi sholatnya itu adalah karena riya. Wa yamna'una ma'un, dan mencegah mereka daripada yang sesuatu yang sesuatu yang menjadikan ini orang-orang yang celaka. Celaka itu bisa dia itu masuk neraka, bisa juga dia itu masuk surga lambat. Celaka karena menunggu di mahsyar itu dalam keadaan panas 1000 tahun, 100.000 tahun, ya. Celaka orang ini. Kemudian surat Al-Kautsar ini besok tambah terus, kemudian malam Ahad kita khatam. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami, Allah, bukan berarti Allah banyak ya. Inna di sini adalah ta'zim. Allah menghormati dirinya. Inna a'tainaka ya Muhammad, aku memberi kepada engkau ya Muhammad al-kautsar, telaga Kautsar. Kautsar ini adalah an-nahrun fil jannah, yaitu telaganya yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya diberikan kepada umat. Nanti yang memberikan minum adalah Nabi Muhammad kepada umatnya. Namanya sendiri Al-Kautsar itu yang kebanyakan kebaikannya, ya. Jadi Kautsar ini dikatakan orang yang minum dari telaga Nabi ini itu tidak akan merasakan haus selamanya. La yatma'u ba'daha abada. Enggak bakal haus selamanya dia. Jadi di surga enggak haus. Surga itu kan minuman itu orang dua ya, minuman. Ada minuman karena haus, ada minuman itu lezat. Seperti minum banyu, panasan, haus sampai anak. Tapi kalau minum kopi, minum teh, minum es itu kan untuk merasakan kenikmatan. Kalau haus itu banyu biasa ketika haus. Nah, orang yang minum telaga Kautsar lebih-lebih dari pemberian langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini tidak akan merasakan haus selamanya. Jadi ini di surga ya, di surga. Jadi di surga nanti itu ada dari Nabi memberikan. Nanti setelah di dalam surga, kemudian Allah memberikan syaraban tahura, diberi minuman yang suci, yang bersih. Ya.
dibersihkan. Segala yang kotor di dalam hati, penyakit-penyakit hati ini rontok semuanya. Jadi orang di dalam surga itu nggak punya sifat-sifat buruk, nggak ada, rontok semua, bagus semuanya. Bagus di surga itu, nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada hasud, bagus semuanya itu. Ya, tawadhu, bagus-bagus dah orangnya itu. Setelah diminumi oleh Allah banyu tahurah, ya Allah langsung itu. Kalau Nabi Muhammad tadi minumnya itu nggak bakal haus, ya karena di sana kan kepanasan betul. Kalau haus kan bolak-balik minum aja, minum ya. Nah, kalau kelezatan kan tunggu jauh, mau kepingin ini, nah minum. Kalau haus itu kepingin nggak kepingin mau aja, siksaan kan orang hausan itu. Fasalli li rabbika wanhar, dan sembahyanglah kamu, maksud sembahyang Idul Adha ya. Wanhar, dan menyembelihlah, inna syani'aka, sesungguhnya perbuatanmu, wal abtar. Inna syani'aka wal abtar, bahwa kebencianmu, ay mabghaduka, yang tidak kamu senangi, yaitu al-abtar. Abtar itu tidak punya anak. Nabi dikatakan abtar ya. Abtar itu nggak punya keturunan. Karena apa? Punya anak laki mati ya, tinggal perempuan, tinggal Fatimah. Nah, padahal tidak ya. Jadi ada ya yang mengatakan Nabi itu abtar. Karena mati anaknya, namanya Qasim, mati, nggak punya keturunan. Orang Arab itu begitu. Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada anak Nabi, siapa? Fatimah, yang menurunkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi menyambat sama anaknya Al Hasan wal Husain itu bukan cucu. Ini disambat anakku. Anakku ini ya. Hakikatnya cucu tapi disambat oleh Nabi anak. Nabi sudah sempat mati anak laki itu kebanggaan ya. Nah, tapi cuma khusus Fatimah, lain Fatimah enggak, khusus Fatimah aja. Kalau lainnya sudah enggak ya, yang khusus itu Fatimah. Fatimah nasab itu yang khusus adalah Fatimah. Qul ya ayyuhal kafirun. Jam 10 dah habis. Nah, mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada surat-surat Al-Quran. InsyaAllah besok kita masih ada lagi. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan bulan puasa sampai hari selesai, kalau nggak salah ya minggu terakhir Senin Lebaran. Walaupun sedikit kita tetap berharap, karena tidak mungkin ya, mungkin Allah yang menentukan. Ini tiap hari kan orang mati sekarang banyak. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Tapi untung orang yang mati di bulan Ramadan itu untung, apalagi dalam keadaan puasa ya, tidak akan disiksa di dalam kubur, langsung mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana bi rahmatik wa innaka taqdi wa la yuqda wa
ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعالى ولك الحمد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم